Halo Sobat Penyatir, tahukah kalian pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua? Nggak tahu bang, mungkin Battle of Midway bang. Cakep, Pengeboman Pearl Harbor bang. cakep, tapi masih salah juga Tir. Yang benar adalah pertempuran Laut Selat Leyte. Pertempuran Laut Leyte dianggap sebagai pertempuran laut paling besar selama Perang Dunia Kedua. Sekaligus pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Nah, kira-kira apa itu pertempuran Leyte? Bagaimana awalnya? Terjadi di mana dan bagaimana akhir dari pertempuran tersebut? Untuk itulah pada video kali ini kita coba bahas ya penyatir. Perang Dunia Kedua merupakan perang terbesar dan mungkin dengan kerugian serta korban terbanyak sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua berlangsung dalam berbagai front pertempuran, mulai dari teater Eropa, Atlantik, Samudra Hindia, Afrika, Indo-China, dan mungkin front pertempuran yang paling greget adalah pertempuran di teater Pasifik, di mana teater Pasifik ini menghadirkan dua kekuatan laut terbesar, yakni Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan tentunya penantang jauh armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam teater Pasifik, baik IJN ataupun Navy seringkali terlibat pertempuran hebat. Namun yang terbesar adalah pertempuran Laut Selat Leyte di Filipina. Seperti namanya, pertempuran Laut Leyte adalah serangkaian pertempuran laut hebat sekaligus terbesar yang terjadi di sekitaran Laut Filipina, tepatnya di Selat Leyte. Pertempuran ini melibatkan lebih dari 300 kapal Amerika Serikat yang terdiri dari 8 armada kapal induk, 9 kapal induk ringan, 18 kapal induk pengawal, 12 battleship, 24 kapal penjelajah, 116 kapal perusak, dan sekitar 1.500 unit pesawat tempur berbasis kapal induk. Sementara itu, Jepang mempunyai sekitar 67 lebih kapal perang yang terdiri dari 1 armada kapal induk, 3 kapal induk ringan, 2 kapal perang hibrida, 7 battleship, 13 kapal penjelajah berat, 6 kapal penjelajah ringan, 35 kapal perusak, dan lebih dari 300 pesawat tempur. Pertempuran ini melibatkan kurang lebih 200.000 personel angkatan laut dari kedua negara. Secara garis besar, pertempuran Laut Selat Leyte dibagi menjadi 4 pertempuran besar utama, di antaranya pertempuran Laut Sibuyan, pertempuran Selat Surigao, pertempuran Tanjung Enggano, dan pertempuran Samar. Pertempuran Selat Leyte berlangsung kurang lebih selama 4 hari, yakni mulai dari tanggal 23 Oktober hingga 26 Oktober 1944. Latar belakang: kampanye Amerika Serikat ataupun sekutu di perairan Pasifik dimulai pada tahun 1942 hingga awal tahun 1944, atau setelah apa yang dilakukan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Kampanye ini bertujuan untuk mengisolasi sekaligus membendung beberapa pangkalan militer Jepang yang terletak di selatan dan Samudra Pasifik. Pada bulan Juni 1944, armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat menguasai sebagian besar Kepulauan Mariana, di mana serangan dan penguasaan ini melanggar pertahanan strategis Jepang karena memberikan peluang pembom jarak jauh B-29 Super Fortress dapat menyerang dari wilayah tersebut ke pulau Jepang secara langsung. Di mana setelah itu Jepang melakukan serangan balik dalam pertempuran Laut Filipina pada tanggal 19 hingga 20 Juni 1944. Pada pertempuran ini baik Jepang maupun Amerika Serikat mengalami banyak kerugian. Namun kala itu Jepang sedikit lebih dirugikan karena 2 kapal induknya tenggelam, 1 kapal induk ringan hancur, 2 kapal tanker, dan 550 hingga 645 unit pesawat tempur dihancurkan. Kekalahan ini membuat Jepang kehilangan banyak pilot angkatan laut berpengalaman tewas dalam pertempuran tersebut. Untuk itulah Presiden Franklin Delano Roosevelt, Laksamana Chester Nimitz, dan Jenderal Angkatan Darat Douglas MacArthur merencanakan pendaratan langsung ke daratan ataupun Pulau Leyte di Filipina. Namun usulan tersebut ditolak oleh Presiden FDR dan Chester Nimitz, dan hanya MacArthur yang tetap bersikeras melakukan pendaratan. Nimitz menolak dengan alasan bahwa pesawat-pesawat tempur Jepang berbasis darat yang berada di pangkalan Filipina terlalu banyak dan overpower, sehingga dianggap terlalu berbahaya dan terlalu beresiko. Laksamana Chester Nimitz kala itu mengambil langkah logis, yakni memotong jalur logistik Jepang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, yakni dengan memblokade pasukan Jepang di lautan Filipina dan menyerang Formosa ataupun Taiwan. Sementara itu, Jenderal MacArthur tetap bersikeras dengan pendaratan langsung ke daratan Filipina.
Setelah sekitar 2 bulan berdebat antara MacArthur, Nimitz, dan Presiden FDR, akhirnya mereka menyetujui rencana Jenderal MacArthur untuk melakukan pendaratan. Dan akhirnya diputuskan bahwa pasukan MacArthur akan menyerang Pulau Leyte yang terletak di Filipina bagian tengah. Rencana pertempuran. Armada ketiga Amerika Serikat kala itu di bawah pimpinan Laksamana William Frederick Halsey Jr. akan bertugas sebagai penyedia perlindungan dan dukungan strategis di Kepulauan Formosa dan Kepulauan Ryukyu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1944. Sedangkan di pihak Jepang yang secara cepat mengetahui rencana tersebut, di bawah komando Laksamana Somu Toyoda menyiapkan 4 rencana kemenangan, yakni Sogo 1, 2, 3, dan 4. Rencana kedua, ketiga, dan keempat Jepang adalah respon terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Formosa, Ryukyu, dan Kurile. Sedangkan rencana 1 adalah melakukan operasi ofensif yang kompleks dan hampir mengerahkan semua armada tempurnya guna membendung pendaratan Amerika Serikat di Leyte. Ya, meskipun bahan bakar minyak Jepang telah berkurang secara signifikan, pada tanggal 23 Oktober 1944 di bawah komando Laksamana Takeo Kurita memerintahkan armada tempur yang berbasis di Brunei Darussalam untuk kembali ke Filipina. Armada ini terdiri dari 5 battleship, yakni Yamato, Musashi, Nagato, Kongo, dan Haruna. Selain itu 10 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 15 kapal destroyer. Dalam perjalanannya kembali ke Filipina, ia diketahui oleh 2 kapal selam Amerika Serikat yang melacaknya dari jarak 27 km. Kapal-kapal tempur Jepang ini melewati jalur Palawan. Pada pukul 5.24 pagi, kapal selam kelas Darter serta Dase Amerika Serikat meluncurkan 10 serangan torpedo ke arah konvoi tersebut. Serangan tersebut berhasil menenggelamkan 2 kapal penjajah berat milik Jepang, yakni Atago dan Maya, secara cepat. Pertempuran Shibuyan. Pada tanggal 24 Oktober 1944, armada Jepang yang masih tersisa melanjutkan perjalanan ke Filipina. Di perjalanan, armada laut Jepang kembali bertemu dengan armada ketiga Amerika Serikat yang kurang kuat. Sementara itu, Laksamana Takejiro Onishi Jepang yang juga dikenal sebagai bapaknya kamikaze memerintahkan 3 gelombang armada udara yang berbasis di Luzon untuk menyerang armada ketiga Amerika Serikat yang kala itu dipimpin oleh Laksamana Frederick Sherman. Tiap gelombang serangan ini terdiri dari 50 hingga 60 pesawat tempur dan salah banyak diantaranya adalah pesawat kamikaze. Sebagian besar pesawat Jepang ini memang berhasil dicegat dan dijatuhkan. Namun beberapa di antaranya, yakni pesawat Jepang Yokosuka D4Y, berhasil menjatuhkan bom beserta pesawat, pilotnya sekalipun menghantam kapal induk ringan USS Princeton milik Amerika. Bom tersebut menghantam area kapal, tepatnya mengenai gudang penyimpanan torpedo dan gudang penyimpanan bom. Pada pukul 15.23 terjadi ledakan hebat pada USS Princeton yang menewaskan 241 awak kapal dan 412 orang luka-luka. Setelah menyelamatkan beberapa awak kapal dari USS Princeton yang masih tersisa, akhirnya sekalian aja USS Princeton ditenggelamkan dan akhirnya ditorpedo oleh kapal penjelajah ringan kelas Reno. Di sisi lain, pesawat-pesawat tempur dari USS Intrepid dan Cabot menyerang konvoi Yamato, Musashi, dan kapal perang Nagato Jepang. 2 kapal induk Amerika Serikat, yakni Essex dan Lexington, juga terlibat. Beberapa pesawat pembom Tuki dan torpedo seperti VV-15 Helldiver, PF-15 Hellcat berhasil menjatuhkan sekitar 10 bom ke battleship Musashi. Musashi yang terengah-engah dan kerusakan hebat berencana terus berlayar kembali ke pelabuhan. Saat Musashi mundur, USS Franklin meluncurkan pesawat tempur dan berhasil mengenai Musashi dengan 11 bom dan 8 torpedo. Setelah terkena kurang lebih 17 bom dan 19 hantaman torpedo, akhirnya pada pukul 19.35 Musashi terbalik dan tenggelam. Pertempuran Selat Surigao. Pada tanggal 25 Oktober 1944 terjadi pertempuran hebat di Selat Surigao. Pada saat itu armada tempur Nishimura juga mengambil alih pertempuran selain armada utama, yakni Kurita. Armada Jepang ini terdiri dari kapal perang Yamashiro, Uso, dan kapal penjajah berat Magami dan 4 kapal destroyer.
Armada ini sama-sama berangkat dengan armada Kurita dari Brunei, akan tetapi mengambil jalur timur menuju Laut Sulu melewati ujung selatan Pulau Negros dan menuju Laut Mindanao. Rencananya armada Nishimura akan sama-sama bertemu dengan armada utama Kurita di Selat Leyte untuk mengepung Amerika Serikat dari arah depan dan belakang. Pada saat armada Nishimura melakukan perjalanan ke Teluk Leyte di sisi selatan, dia telah dihadang oleh armada ke-7 Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Muda Jesse Oldenburg yang memiliki kekuatan tempur yang cukup besar. Di antaranya antara lain 6 battleship yakni USS West Virginia, Maryland, Mississippi, Tennessee, California, dan Pennsylvania dengan persenjataan utama 14 inci dan 16 inci. Selain itu juga memiliki 4 kapal penjajah berat kelas Louisville, 4 kapal penjajah ringan kelas Danville, 28 kapal destroyer, dan 39 kapal torpedo. Pada pertempuran ini, armada Nishimura perang habis-habisan. Pada awal pertempuran, kapal perang Jepang Yamashiro dan Fuso terkena torpedo beruntun dari kapal perusak USS Melvin. Satu di antaranya, yakni Fuso, tenggelam, sedangkan Yamashiro melanjutkan perjalanan. Beberapa jam setelahnya, USS West Virginia kembali melacak armada Nishimura pada pagi hari sekitar jam 3.16 dari jarak 38 km. Kemudian pada pukul 3.53, USS West Virginia menembakkan 8 senjatanya kaliber 16 inci atau 406 mm pada jarak 20 km terhadap armada Nishimura. Beberapa kapal Jepang yakni Yamashiro dan Mogami berhasil dilumpuhkan. Armada Jepang kala itu kebingungan untuk membalas serangan karena radar yang kurang mumpuni. Bahkan beberapa kapal perusak Amerika Serikat juga saat itu yang kurang canggih menembak kira-kira hanya dengan melihat arah tembakan dari kapal perang yang dilengkapi dengan radar yang lebih baik. Hasil dari pertempuran ini, dari 7 kapal armada Nishimura hanya menyisakan 1 kapal yang selamat yakni Shigure, namun akhirnya menyerah. Di sisi lain, pada hari yang sama, yakni pada tanggal 25 Oktober 1944, terjadi pertempuran antara armada utama, yakni armada Kurita, dengan armada ketiga Amerika Serikat, yakni di pertempuran Samar. Pasukan armada Kurita muncul dari udara, tepatnya dari Selat Bernardino pada pukul 3.00 pagi pada 25 Oktober 1944. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan konvoi kapal induk Amerika Serikat. Di pertempuran ini, armada Jepang dan Amerika Serikat bertempur mati-matian. Bahkan ini adalah puncak dari pertempuran Selat Leyte. Setelah cukup lama bertempur dan kehilangan beberapa kapalnya, Laksamana Kurita dengan kapal komando utama Yamato memerintahkan armada yang masih tersisa untuk berlayar ke utara dengan kecepatan 20 knot. Namun pada pertempuran ini, armada Jepang lewat serangan pesawat kamikaze-nya berhasil menenggelamkan 1 kapal induk pengawal USS Sanlo kelas Casablanca dan berhasil merusak parah kapal USS Kalikin Bay dan USS Kitken Bay. Pertempuran Tanjung Enggano. Di sisi lain, armada utara Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Jisaburo Ozawa dengan 4 kapal induk, 3 kapal penjelajah, dan 9 kapal destroyer bertempur dengan armada Halsey di utara. Armada Amerika Serikat ini terdiri dari 6 kapal induk, 5 kapal induk ringan, 6 battleship, salah duanya kelas Iowa, New Jersey, 8 kapal penjelajah, 41 kapal perusak, dan sekitar 1000 pesawat tempur. Sekitar fajar pada tanggal 25 Oktober, Laksamana Jisaburo Ozawa meluncurkan 75 pesawat tempur untuk menyerang armada ketiga Amerika Serikat ini. Sebagian besar pesawat ini berhasil ditembak jatuh oleh konvoi armada Amerika Serikat dan sisanya mendarat di Filipina, tepatnya di pangkalan udara Luzon. Pada pukul 8.00 pagi hari, di hari yang sama, Amerika Serikat meluncurkan serangan beruntun terhadap armada Jisaburo Ozawa baik dengan pesawat tempur, tembakan meriam, ataupun torpedo. Dengan kurang lebih 527 serangan dilancarkan. Hasilnya, beberapa kapal induk ringan Jepang seperti Chitose, Zuiho, kapal perusak Akizuki, kapal induk Chiyoda, dan kapal penjajah Tone berhasil dihancurkan. Namun tak lama setelah itu, armada ke-7 Amerika Serikat yang telah menghadapi armada Nishimura mengalami krisis dan kritis amunisi. Pada pukul 11.15, Laksamana Halsey, komandan armada ketiga Amerika Serikat, mengirimkan bantuan ke selatan untuk mengejar armada Jepang yang masih tersisa. Dalam pengejaran ini terjadi pertempuran sengit. Sekitar pukul 23.10, kapal selam Amerika Jalao menorpedo dan menenggelamkan kapal penjajah ringan milik Jepang.
Serangan ini sekaligus mengakhiri pertempuran Selat Leyte dan beberapa armada Jepang yang masih tersisa berhasil mundur pada tanggal 26 Oktober 1944. Kerugian. Pertempuran laut terbesar ini tentu menelan kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak, baik kerugian material, sumber daya, dan sumber manusia. Di pihak Amerika Serikat mengalami kerugian antara lain 12 kapal tenggelam yang terdiri dari kapal induk ringan, kapal pengawal, kapal perusak pengawal, kapal selam, 255 pesawat tempur, dan 3.000 pelaut menjadi korban. Sedangkan di pihak Jepang tak kalah ruginya. Jepang kehilangan total 28 kapal yang terdiri dari kapal induk ringan, 3 battleship, battle cruiser, kapal destroyer, ratusan pesawat, dan 12.000 pelaut menjadi korban. Pertempuran Selat Leyte memang berhasil membuat sekutu mendarat di Leyte. Namun diperlukan pertempuran sengit di darat lainnya hingga akhir September 1944 baru benar-benar bisa dikuasai. Hilangnya ataupun jatuhnya Leyte ke tangan sekutu secara spontan membuat rantai pasokan kekuatan Jepang untuk menguasai Asia Tenggara terputus. Jatuhnya Leyte juga menjadi jalan pembuka bagi sekutu untuk menginvasi Kepulauan Ryukyu pada tahun 1945. Kapal-kapal Jepang yang berhasil kembali ke pelabuhan menyisakan banyak kerusakan dan hanya sedikit kapal yang masih layak beroperasi. Kemudian setelah itu, satu-satunya operasi laut ataupun pertempuran laut besar Jepang lainnya adalah Operasi Tengo pada bulan April 1945. Operasi ini juga dianggap sebagai operasi bunuh diri karena battleship Yamato dan kapal-kapal perang lainnya hanya memiliki bahan bakar yang cukup untuk perjalanan satu arah. Dan benar saja, Yamato dan kapal-kapal lainnya tenggelam setelah dikeroyok oleh pesawat-pesawat tempur sekutu menggunakan puluhan bom dan torpedo. Kehancuran Yamato akhirnya membuat sekutu dapat menjejakkan kakinya di Okinawa. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu yang secara resmi mengakhiri konflik paling berdarah sepanjang sejarah umat manusia. Uniknya, penyerahan tanpa syarat Jepang ini selanjutnya dilakukan di atas battleship USS Missouri yang sedang berlayar di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyetir, panjang bener. Sebenarnya video ini dibuat secara ringkasnya. Tiap peristiwa dengan peristiwa lainnya hampir terjadi secara bersamaan. Untuk itulah dalam video ini hanya mengambil poin-poin penting ataupun peristiwa pentingnya saja. Jika ada yang salah, kurang tepat, silahkan kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, salam penyetir handal.